Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Buron alias hiburan nonton. Kenalin, nama aku Lucy Meliana. Di video kali ini aku akan membawakan alur cerita film yang diperankan oleh Ranbir Kapoor dan Deepika Padukone lagi. Filmnya itu berjudul Tamasha dan ini tuh rilis pada tahun 2015. So langsung aja ke alur cerita filmnya. Sejak kecil, Fit sangat menyukai cerita. Ia suka mengumpulkan uang untuk membayar seorang kakek yang membuka jasa cerita dongeng. Setiap hari ia datang untuk mendengarkan cerita. Beberapa tahun kemudian, di sebuah pulau yang berada di Perancis, ada seorang perempuan yang bernama Tara sedang berdebat dengan pemilik kafe di sana karena ia ingin meminjam teleponnya, tapi tidak diizinkan. Sebelum pergi, Tara mengumpat menggunakan bahasa India, dan Fit rupanya ada di kafe yang tidak jauh dengan Tara, dan mendengar itu. Fit langsung nyamperin Tara dan memberikan pinjam ponselnya untuk menelpon. Sialnya, hari itu Tara kehilangan tasnya, di mana ada dompet dan pasportnya di sana. Tara pergi ke Perancis karena komik favoritnya yaitu Asterix in Corsica. Setelah selesai menelpon, Tara mengembalikan ponsel Fit dan katanya keluarganya akan menelpon balik setelah 5 menit. Tara berniat ingin berterima kasih dan memberitahu namanya, tapi Fit mengatakan stop, pause. Kau akan memberitahu siapa namamu. Aku pun begitu. Kita akan saling tahu dari mana kita berasal dan mengatakan, oh dunia ini sempit sekali. Dan aku akan mengatakan lelucon lama untuk membuatmu terkesan. Namaku adalah Don. Fit menirukan gaya tokoh film yang pernah ia tonton. Kini mereka berdua adalah Don dan Mona. Mereka sama-sama belum menyebutkan nama asli mereka. Saat kembali ke kafe yang tadi, Tara disambut dengan baik kali ini, dan ia diberikan kertas bergambar museum dan di balik kertasnya ada tulisan dari Don. Ia langsung pergi ke suatu kafe dengan reservasi atas nama Don, dan ia langsung disajikan makanan enak. Tara bertemu kembali dengan Fit, dan mereka masih bermain sandiwara, dan mereka sangat enjoy dengan itu, dan menjadi sangat dekat. Paspor Tara akan datang dalam 7 hari dan ia akan memiliki uang. Saat itu Fit menjawab, saat hari itu tiba aku akan bangkrut. Mereka saling janji selama mereka bersama mereka tidak akan menceritakan kehidupan asli mereka dan mereka akan berbohong terus dengan maksud membuat kisah baru yang seru tidak template seperti orang biasanya. Yang terjadi di sini di Korsika tetap di Korsika, setelah mereka pulang mereka akan melupakan satu sama lain. Karena masih saling tidak mengetahui nama, aku akan manggil mereka Mona dan Don. गीला हुआ है जो सुखाना हो चिरकुट जिंदगी you know को तू है लैला सा चिरकुट जिंदगी मेरी धोती धोती खींची मेरे होश है तो फिर डंग 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 डंग. Malamnya Mona pindah karena ia sudah kehabisan uang. Ia mencari penginapan bersama dengan Don. Mulai malam itu dan selanjutnya mereka akan melakukan hal seru bersama-sama. Jalan-jalan pakai mobil, mencari gebetan bule. Karena taruhannya kalah, Don harus mentraktir makan Mona. Dan Don mempunyai ide dengan mengatakan Mona adalah artis terkenal di India dan sedang membuat film di sana. Dan dibalas oleh Mona. Don adalah direktor terkenal dan meminta Don menceritakan kisah film garapannya yang terakhir. Tanpa disangka ternyata ceritanya Don mampu membuat para tamu di sana sangat terhibur dan mereka bisa makan gratis di sana. Uang transferan Mona sudah datang dan tinggal menunggu pasportnya. Mereka masih melanjutkan petualangan mereka dengan sisa waktu yang sebentar lagi. Mereka lomba lari sampai di hutan. Sepertinya Mona sudah mulai merasa nyaman dan jatuh cinta, tapi Don sepertinya tetap pada prinsip yang mereka buat. Keesokan harinya paspor Tara datang. Datangnya itu sehari lebih cepat. Tara langsung memesan mobil menuju bandara dan segera berkemas. Tapi dia kembali ke kamar untuk mengucapkan selamat tinggal pada Fit dan memberikan ciuman karena mereka tidak akan bertemu lagi. Tara dijemput oleh pacarnya, tapi setelah pulang dari Korsika, semuanya terasa beda.
Sampai lama-kelamaan Tara memutuskan pacarnya. Ia menjalani kehidupan seperti biasanya, dan selalu terbayang pengalaman serunya bersama dengan lelaki yang ia kenal bernama Don itu. Beberapa tahun telah berlalu, tapi Tara masih mengingat Fit. Tara mengunjungi kafe di Delhi, dan melihat seseorang yang sedang meeting di kafe tersebut. Nampak seperti orang yang ia kenal bernama Don. Tara sengaja pura-pura nggak lihat dan Fit memanggilnya. Kini mereka berdua tahu nama asli mereka masing-masing. Tara menjelaskan bagaimana perasaan dia selama ini masih mengingat Fit dan malah jatuh cinta dan melanggar perjanjian mereka. Fit hanya diam saja dan mewajarkan perasaan itu. Sejak saat itu mereka kembali dekat. Fit mengajak Tara dinner bersama dan Tara mengajak Fit mampir ke rumahnya dan mereka berciuman. Tapi kali ini Tara merasa sangat kosong meski akhirnya ia bertemu dengan lelaki yang ia sukai. Fit adalah seorang lelaki yang sangat cool dan pendiam, berbeda dengan Don yang sangat berisik dan seru. Kehidupan Fit sangat monoton. Bangun pagi, berangkat kerja, ia bekerja di perusahaan IT sebagai manajer. Dan sepulang kerja baru menghubungi Tara. Suatu hari Tara datang menemani Don acara ulang tahunnya dan ingin melamar Tara di depan teman-temannya. Tara ingin berbicara empat mata dengan Fit. Di sini Tara berkata jujur, sebenarnya ia merasa melihat sosok Fit yang berbeda. Ia menginginkan sosok Don, namun Fit berkata sosok Don itu tidak ada. Sosok yang kau bayangkan itu cuma ada di kepalamu saja. Aku memainkan peran aslinya aku ya seperti ini. Dan Tara menjawab, kalau begitu aku sedang mencari orang lain, aku tidak bisa. Tara menolak lamaran Fit. Fit mengatakan kepada teman-temannya bahwa acara lamarannya ditunda. Fit menjalani hari seperti biasa, bangun pagi, mandi, sarapan, diganggu bencong, menolong ibu-ibu masuk lift. Hari itu teman-temannya nampak mengkasihani Fit dan mengajaknya untuk nongkrong dan salah satu temannya memberikan cincin yang kemarin ditinggalkan oleh Fit. Pulang nongkrong, Fit langsung menemui Tara kembali, ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi kata-katanya sangat kacau. Ia berbicara, aku yang di Korsika dan di sini berbeda. Aku seperti orang pada umumnya di sini. Dan Tara menjawab, tapi itu bukan kau Fit. Dan emosi Fit tiba-tiba saja memuncak. Ia mengatakan kau benar, ini bukan aku. Bahkan temanku, keluargaku tidak mengetahui aslinya aku bagaimana. Hanya kau yang tahu. Tara berusaha menenangkan Fit, tapi Fit semakin memuncak emosinya. Nampaknya mental Fit tidak baik-baik saja. Di masa lalu, ayahnya Fit memaksa Fit untuk kuliah engineering, padahal minat Fit ada pada seni. Kata ayahnya, pekerja seni itu tidak menjanjikan, jadi selama ini ia hidup sesuai dengan keinginan ayahnya. Suatu hari saat mau meeting, Fit lupa memakai dasinya dan bosnya menyuruh salah satu karyawannya untuk memberikan dasinya kepada Fit. Fit menjawab, tidak apa-apa bos, kita bukan mau menjual dasi, tapi ia malah kena omel. Saat presentasi, Fit menggunakan bahasa yang tinggi dan klien nampak senang, tapi dia tetap kena omel sama bosnya. Menurut bosnya, bahasa yang digunakan oleh Fit itu tidak bagus. Tara berusaha untuk menghubungi Fit, tapi Fit mengabaikannya. Sampai akhirnya Fit menelpon Tara untuk meminta maaf, tapi Tara ingin menemui Fit. Fit awalnya menolak, tapi akhirnya mau. Mereka ketemuan di sebuah kafe. Tara mengatakan ia ingin minta maaf. Sepertinya Tara terlalu ingin banyak hal sehingga membuat Fit jadi kasar dan pemarah. Mendengar itu, Fit kembali kasar dan marah. Kata Fit, memangnya kau psikiater? Aku pasienmu. Dengan mengatakan itu, apa aku merasa terbantu? Kata Tara, aku sangat mencemaskanmu, Fit. Di mana cincin itu aku menginginkannya. Fit semakin marah. Tara menangis karena mengerti kondisi Fit seperti apa. Tara berkali-kali menenangkan dan meyakinkan Fit akan melalui ini bersama-sama. Tapi Fit tetap saja sangat emosional dan pergi. Kondisi Fit semakin terguncang. Hari itu dia memberikan waria yang biasanya mengganggunya di lampu merah cincin berliannya dan tidak menunggu ibu-ibu ketika mau masuk lift. Di presentasi selanjutnya ia menirukan suara robot yang tentu saja membuat bosnya sangat murka.
Fit dipecat dan bosnya mengatakan kau hanya bersikap baik saja selama jadi karyawan, kinerjamu biasa saja. Tapi ulahmu tadi sangat tidak bagus dan bosnya mengoceh kenapa hanya karena perempuan kinerjamu jadi menurun. Kalau saja kau berusaha lebih keras lagi, mungkin dalam 15 tahun kau akan duduk di posisiku. Fit menjawab, tidak mungkin. Kau berbohong. Lalu apa kau akan berteriak lagi padaku? Bosnya terdiam takut dan langsung menyuruh satpam ke ruangannya. Fit bertingkah semakin aneh dan menakutkan, ujung-ujungnya tetap dipecat. Enam bulan berlalu, dan Fit memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Tapi ayahnya memarahi Fit begitu tahu Fit sudah menganggur selama itu. Begitu pula dengan ibunya. Awalnya Fit emosi dan ingin segera meninggalkan rumahnya. Tapi ia ingat sesuatu, ia ingat pada kakek tua yang dulu suka bercerita. Ia mendatangi pohon tempat kakek itu dulu suka duduk di sana. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi, ia hanya di rumah saja. Dan kakek itu sekarang nampak sangat tua dan sudah pikun. Si kakek terus bercerita tentang dongeng yang biasa ia ceritakan. Kakek semakin ngaco dan Fit semakin marah. Karena di sini Fit ingin si kakek menceritakan kisahnya Fit. Kakek membentak Fit dan mengatakan, "Apa yang kau cari di sini? Kau takut? Apa yang kau inginkan?" Di perjalanan pulang, Fit melepaskan semua bebannya dan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Fit izin ingin bercerita di depan ibu dan ayahnya. Ia menceritakan dongeng yang diceritanya itu sebenarnya adalah kisahnya. Akhirnya ayahnya tersentuh dan mendukung karir Fit sesuai keinginannya. Fit mulai suka bercerita di desanya dan mengadakan pentas kecil-kecilan. Ia memberanikan diri untuk datang ke Delhi kembali dan dia bertemu dengan seorang waria yang biasa mengganggu Fit. Waria tersebut mengembalikan cincinnya karena merasa tidak layak memakainya. Sementara Tara sedang berada di Tokyo urusan pekerjaannya. Setelah selesai berpidato, Tara menemukan kertas yang tulisannya "Don't Return" dan ia melihat ada cincin dan segera mencari Fit. Fit langsung menemuinya dan berakting seperti dulu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Don 2 dan Fit sudah memiliki sanggar yang cukup besar. Fit dan Tara kembali bersama dan kembali berpetualang bersama. So itu dia guys alur cerita filmnya. Menurut kalian gimana nih, film ini tuh seru atau enggak? Kalau kalian belum nonton ya, nontonnya cuma alur cerita film aja. Jadi sebenarnya tuh ya film aslinya menurut aku dengan durasi 2 jam itu cukup bikin puyeng karena ceritanya itu bolak-balik gitu loh. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe supaya kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Bye!